Jadi metode numerik ini dan metode grafik itu adalah biasanya orang gunakan untuk yang pertama sekali ya. Artinya apa? Dalam menganalisis data dia paling sederhana kita menggunakan metode ini. Ya, selama saya 6 tahun ya, 6 tahun di JMP ini mulai dari 2014 gitu ya. Tidak banyak yang menggunakan metode ini ya, tetapi banyak yang menggunakan kombinasi ya. Artinya apa? Memang dalam nanti menjelaskan suatu data itu memang ini dalam kisaran kasta rada paling bawah gitu ya, jadi rada rendah gitu ya. Jadi nanti akan ada analisis-analisis yang lainnya yang memang dia lebih lebih bisa memberikan hasil yang meyakinkan dibandingkan metode ini. Tetapi perlu diingat adalah metode ini adalah metode dasar sehingga kita memperkirakan sesuatu itu kita bisa sepertinya nanti akan seperti ini loh datanya. Nah, seperti itu ya. Jadi akan seperti itu. Jadi lebih lebih gampang memperkirakannya. Jadi sebagai data awal, datanya seperti ini. Nanti kemungkinan kalau misalnya datanya nanti akan ada data seperti ANOVA dan segala macam. Nah, itu nanti bisa lebih lebih ada bayangan lah seperti itu ya. Oke, terus kemudian ini ada grup data ya. Jadi ada yang di grouping data dulu, terus kemudian ada yang bebas gitu ya. Jadi misalnya kalau ingin melihat berapakah anak SJMP yang berkerudung, udah otomatis harus di grup data dulu gitu ya. Kan nggak bisa kayak misalnya Miftahul Khairi dimasukin dalam pengambilan sampelnya, kan nggak lucu gitu kan. Jadi di grouping dulu, yang cewek dulu, baru itu yang di analisis gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya yang tidak di grouping, nanti akan berbahaya, tidak sama. Ya, bisa salah kita dalam mengartikan suatu permasalahan ya. Terus kemudian ada arithmetic mean ya. Jadi arithmetic mean itu adalah ya Anda mempunyai rata-rata seperti biasa gitu ya, seperti itu. Terus kemudian ungroup data, ini contohnya ungroup data, pencatatan sus extruder ya 50 kali seperti ini ya. Ini nanti ketemu yang namanya rata-ratanya adalah 203,5. Padahal dimulai dari 188 sampai 225 datanya di sini ya. Oke. Terus kemudian ada namanya sample arithmetic mean. Ya. Jadi suhu data yang 50 hari kerja tadi, terus kemudian ditabulasikan di grouping, ya. Terus kemudian titik tengahnya berapa, frekuensinya berapa, terus kemudian dijumlahkan dibagi 50, hasilnya adalah 203,8. Bandingkan dengan tadi adalah 203,5. Jadi kalau ketika di grouping nanti bisa beda juga hasilnya, ya seperti itu. Jadi makanya statistik itu hanya alat, tetapi yang paling penting adalah manusia yang menjalankan. Ya, Anda punya mobil Ferrari gitu, tetapi Anda nggak bisa nyetir ya, sama aja ngapain punya gitu ya. Yang nyetirin supir atau Pak, yang nggak ada cerita mobil Ferrari itu yang nyetirin supir gitu ya, apa enaknya gitu kan, seperti itu ya. Oke, terus kemudian ada namanya weighted mean. Ya, weighted mean itu adalah apa? Jadi rata-rata yang dibobotkan gitu ya. Jadi contohnya adalah upah gitu ya. Jadi yang nggak terlatih dapat upah 40.000, yang semi terlatih 60.000, yang terlatih 80.000, sehingga rata-ratanya akan 70.000. Tapi kalau misalnya Anda ya Anda tidak bobotkan, berarti 80.000 kali 5 tambah segala macam gitu ya. Jadi karena di sini ada yang namanya pembobotan ya. Jadi pembobotannya nggak sama misalnya kan, seperti itu. Oke. Terus kemudian ini ada namanya geometric mean, atau kita harus punya namanya growth factor ya. Growth factor ini biasanya buat apa namanya? Anda yang suka ini ya, yang suka minjem di fintech itu gitu ya. Itu kan growth factornya itu kan bunganya kan besar, sehingga nanti semakin lama itu akan semakin besar juga gitu ya cicilannya, misalnya seperti itu. Atau mungkin cicilannya tetap, tetapi bunganya udah keburu langsung dipatok 20% gitu ya. Makanya kalau menurut saya jangan sekali-kali Anda itu nginstal yang namanya fintech atau financial teknologi, karena di situ ada yang namanya
KTP-mu kan ada, terus kemudian nomor rekeningmu juga ada, udah itu nanti ya. Dan yang paling paling parah lagi adalah di situ di handphonemu kamu kan nyimpan kontak, ya di situ kamu nyimpan kontak, terus kemudian pada saat Anda menginstal, ya nanti Anda akan diambil kontaknya. Ya itu Anda apa namanya sadar nggak sadar akan seperti itu. Jadi ketika nanti Anda nggak bisa bayar, terus kemudian teman Anda yang dihubungin gitu ya. Terus tanyain, kamu benar temennya ini enggak? Iya. Dia tuh ngutang sama gue loh di fintech ini loh, gitu ya. Tetapi apa namanya dia nggak bayar, kan lucu juga gitu kan ya. Artinya, apa hubungannya sama gue? Ya gue ngasih tahu aja karena lu temennya dia gitu. Jadi bisa saja dia terus kemudian menelpon orang-orang di sekitar Anda sehingga menjadikan Anda malu. Jadi makanya jangan sampai sekali-kali ikut yang namanya fintech begitu gitu ya. Jadi bahaya gitu ya. Nginstal aja jangan. Yang install itu jangan sampai Anda install. Gitu ya. Gitu. Nah, itu makanya kita perhatikan di situ. Dari sini ada namanya bunga, ada growth factornya gitu ya. Jadi tabungan akhir. Nah, ini kalau ini contohnya untuk tabungan. Kalau bayangkan kalau ini adalah cicilan. Nah, cicilannya nanti bisa beda-beda gitu ya. Seperti itu. Oke, ya. Terus kemudian ada urutan yang berikutnya adalah untuk yang median. Ya, median itu adalah titik tengah atau nilai tengah dari suatu data ya. Kapan kita bisa mengetahui nilai tengah suatu data dengan benar? Yaitu pada saat kita sudah mengurutkan datanya dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, seperti itu. Ini cara ngitungnya seperti ini. Ya, Anda adalah di kalkulator Anda juga sudah banyak kan seperti itu. Di Excel juga bisa, bikin rumusnya dulu juga bisa ya. Pertanyaannya nanti adalah ketika Anda ujian, Anda dihalalkan menggunakan kalkulator atau tidak ya, tergantung dari Ibu koordinator mata kuliah. Terus kemudian untuk data ganjil dan data genap, oke. Terus kemudian sampel median of group data. Jadi ya, jadi kita bisa kelas-kelasin dulu, bisa grouping dulu, terus kemudian kelas medianya di mana? Medianya ada di mana nih? Berarti kalau 50 berarti di 25 kan? Gitu ya. Jadi nanti di kelas keempat ini adalah si mediannya ya, seperti itu. Oke, jadi data ke-25 ya, n plus 1 dibagi 2, berarti 51,2 51 dibagi 2 25,2 ya, berarti antara 21 dan 37 ya, kelas 4. Gitu ya. Oke, kalau kita masuk yang kelas 3 berarti nggak cukup, berarti harus masuk di kelas 4. Jadi kelas mediannya adalah di 4. Oke, ini gampang ya, masih gampang-gampang ya ini. Terus kemudian ada yang namanya modus ya. Makanya kenapa Anda itu suka bilang kalau ada cowok terus mendekati cewek pasti dinyinyirinnya adalah modus lu, modus ya. Karena apa? Ya modus itu adalah nilai yang sering kali muncul gitu ya. Jadi nilai yang sering kali muncul ya, sehingga ya benar juga kan, ketika dia mendekati suatu cewek, berarti kan dia sering kali muncul di depan cewek itu kan, makanya terus kemudian dia dibilang modus ya. Dibandingkan dengan cowok yang lainnya kan pasti dia intensitasnya lebih tinggi, makanya namanya modus. Nggak ada ceritanya median nggak ada ya. Gitu namanya pasti modus ya. Jadi dari sini modusnya adalah 8. Kenapa? Karena dia 2 kali muncul ya, seperti itu. Oke, bandingkan dengan min dan median. Minnya berarti nanti apa? Nilai ini dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah datanya berapa. Sedangkan median adalah di berapa ini? Mungkin di sekitar nilai 9 atau 11. Nah, seperti itu ya. Jadi beda ya. Jadi di sini beda. Ini adalah basic sekali ya, tetapi kalau nanti Anda salah bisa jadi salah ya. Oh ya, info beta belum absen di BB Mobile ya. Oke. Nah, ini contohnya untuk grup data. Terus kemudian untuk suhu extruder, parameternya misalnya ada wilayah, ada range, ada ragam, ada simpanan baku. Nah, itu adalah beberapa untuk yang ukuran-ukuran penyebaran data. Kalau median, modus, dan min itu adalah ukuran pemusatan data. Ya, berpusat di mana datanya. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang namanya wilayah atau range, ragam, atau simpanan baku, ya, itu adalah
untuk penyebaran data. Dan materi ini mungkin sampai di sini dulu untuk yang ini, karena beberapa memang di yang kelasnya Bu Dwi kemarin tidak dijelaskan, ya, tetapi yang dijelaskan adalah yang berikutnya. Karena kenapa? Karena yang berikutnya ini sudah mencakup untuk yang udah mencakup yang tadi ukuran pemusatan datanya juga sudah mencakup, tetapi saya perlu lihatkan ke kalian terlebih dahulu, gitu ya. Oke. Oke ya, sudah terlihat ya untuk metode grafik ya. Oke. Jadi di metode grafik ini adalah cara yang paling gampang untuk melihat kecenderungan suatu data. Gitu ya. Jadi saya teringat sekali dulu profesor di tempat saya kuliah S2, Pak Purwiyato Haryadi, mungkin Anda suka ikutin webinarnya gitu ya. Beliau itu jago sekali dalam teknologi proses. Itu sebelum melangkah analisis yang lain untuk statistik, beliau melihat dulu grafiknya. Grafiknya seperti apa nih? Apakah ada kecenderungan untuk meningkat ataukah ada kecenderungan untuk turun? Gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, dan beliau adalah salah satu komisioner dari Codex Alimentarius, itu beliau salah satunya. Dan beliau itu jago sekali dalam hal dalam hal panas ya. Jadi termodinamika, terus kemudian pasteurisasi gitu ya. Terus kemudian dihitung juga nilai Z-nya berapa ya, nanti kecukupan panasnya berapa, itu beliau jago sekali di sana. Ya, makanya beliau ada di Codex Alimentarius gitu, seperti itu. Karena seperti itu. Jadi hampir semua perusahaan yang di Indonesia tentang pengalengan pasti kenal beliau. Ya, semua pasti kenal beliau. Yang di Cina pun juga kenal beliau juga, karena beliau ke sana membawa satu orang, biasanya beliau membawa 2 orang saja, jadi beliau dan 1 orang asisten, yang asistennya itu mengurus masalah teknisnya, beliau mengurus masalah datanya. Nah, seperti itu. Jadi beliau berpesan bahwa lihat dulu datanya seperti apa, baru kemudian Anda nanti akan fitting untuk metodenya seperti apa. Ya, biar fit. Jadi kalau misalnya datanya nanti bentuknya lurus ya mungkin pakai linear. Tapi kalau misalnya bentuknya sedikit sigmoid mungkin pakai logaritmik. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ingat, kita dari metode grafik ini kita bisa tahu nanti seperti apa sih persebaran datanya, seperti itu. Oke ya. Terus kemudian yang paling pertama ini ada namanya pembuatan histogram ya. Jadi dari sekian data ya, dari sekian atau sekumpulan data gitu ya, tentukan nilai terbesarnya dan tentukan juga nilai terkecilnya. Ya, jadi histogram itu seperti diagram batang sebenarnya, tetapi memang berbeda ya, seperti itu. Terus kemudian hitung kisarannya atau R-nya, atau tadi apa, R itu adalah range-nya ya, dari yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Itu yang kedua. Terus kemudian tentukan banyaknya kelas ya. Ini ada patokannya sebenarnya seperti ini, tetapi kita nanti akan menggunakan yang namanya formula Sturges ya, ada di slide berikutnya, ada formula Sturges gitu ya. Terus kemudian Anda harus menghitung yang namanya lebar kelas, W sama dengan R per K. Range-nya tadi dibagi dengan kelas ya. Jadi bila perlu dibuatkan ke atas. Ya, jadi misalnya W-nya sama dengan 1,323 bulatkan menjadi 2.0 atau 2,0 ya. Nanti saya kasih tahu pentingnya apa. Nah, ini ya. Jadi dalam membuat histogram ya, tentukan tentang kelasnya. Jadi contohnya tadi adalah 225 dikurangi 188 dari yang data yang sebelumnya tadi, yaitu sama dengan 37. Ya, dengan formula Sturges ya, 1 plus 3,3 log N adalah banyaknya data, maka didapatkan 6,65. Maka sebaiknya dibulatkan ke 7. Ya, seperti itu. Jadi udah ada jelas ya nilainya ke atas.
Ya, oke. Jadi dari ini dibulatkan ke atas dulu, jadi nilainya jadi 7. Ya, jadi banyaknya kelas ada 7. Ya. Nah, dari banyaknya kelas ada 7 tadi, kita harus menentukan dari 37, jadi range-nya dari paling bawah sampai paling atas, tadi kan 37. Ya. Terus kemudian dibagi menjadi 7. Nah, terus kemudian kita harus memasukkan interval kelasnya seperti apa? Interval kelasnya berapa? Artinya gini, 37 dibagi 7 adalah 5,28. Ya, bisa dibulatkan ke 5, bisa dibulatkan ke 6. Ini titik pentingnya di histogram. Ya, jadi kalau ini Anda salah, udah ke belakangnya salah semuanya. Ya, saya ini kan ya. Jadi kalau di sini salah, udah otomatis ke belakangnya salah. Ya, oke, sampai di sini. Nah, ini kan dari 5,28 mau dibulatin ke bawah atau ke atas. Ingat, tidak ada patokannya. Ya, yang paling penting adalah satu, semua nilai terakomodasi atau semua nilai masuk di range itu tadi. Ya, misalnya dibulatkan ke 5 atau ke 6. Misalnya dibulatkan ke 5. Jadi intervalnya dari 188 tambah 5, berarti jadi 183 gitu ya, misalnya itu intervalnya 5 kan. Tetapi ketika 5 dikali 7 ya sama dengan 35. 188 tambah 35 adalah 223. Tetapi ternyata ada nilai ya terbesarnya adalah 225. Berarti yang 225 tidak dapat kelas dong. Iya nggak sih? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Jadi karena dia tidak dapat kelas, berarti kita harus bulatkan ke atas. Jadi 6 kali 7, 42 tambah 188. Ya, otomatis yang 225 ini tercover gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi nanti kelas-kelas kemarin bertanya ya, kelas yang sebelumnya bertanya, Pak ini milik saya 5,0 5,10 kalau tidak salah ya. 5,10 Pak dibulatin ke bawah ke atas. Kita nggak bisa menentukan tiba-tiba kayak seperti kimia, udah bulatin ke bawah aja gitu. Atau mungkin kayak label TSF gitu ya, bulatin ke bawah aja. Nggak bisa begitu, tetapi kita harus lihat datanya. Makanya penting kemarin apa? Di sesi terakhir, di slide terakhir dari kuliah itu, kita lihat keseluruhan datanya dulu. Ya, seperti itu. Jadi mikirnya rada sedikit kompleks gitu ya, tidak sesederhana kemarin dia bulatin ke bawah aja balikin ke atas, nggak begitu ya, tetapi sedikit lebih kompleks gitu ya. Oke ya, tenang, nggak delen, kalau tenang cuman tambah kurang bagi kali aja ya, seperti itu ya, sehingga kita pilih yang adalah yang 6 ya. Jadi 6 berarti ada 160 ya, 6 kali 7 42, ini sorry 188 tambah 42 ya, dari 160, 188 tambah 42 ya, jadi sudah mengakomodasi nilai terbesar. Oke, ya, seperti itu. Jadi yang pertama kita harus tentukan apa? Maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Yang kedua adalah range-nya berapa. Yang ketiga adalah jumlah kelasnya berapa, pakai formula Sturges, 1 plus 3,3 log N, gitu ya. Terus kemudian kita tentukan interval kelas, atau mungkin kalau bahasa ini selang kelas ya, manalah yang paling gampang buat kalian, mungkin ke Inggris-Inggrisan lebih bagus mungkin ya, seperti itu. Oke, terus kemudian setelah itu ya, udah 4 itu udah ketemu, tadi kita hitung selang kelas bawah SBK ya, dan selang kelas atas SAK. Ya, ada rumusnya. XS tadi berapa? 188 dikurangi setengah W. Jika SB-nya negatif digunakan SB sama dengan 0. Ya, SBK kesekian ya, berarti SBK min 1 tambah W gitu ya. Terus kemudian SA batas atasnya SB1 selang selang atas, ini salah lagi nih. Enggak ding. Jadi selang atas 1 sama dengan SB1 tambah W ya, kurangi 1 satuan angka terakhir dari data. Ya, ini nanti gampangnya kalau kita sudah ngerjain kita baru gampang ya. Terus kemudian ada hitung batas bawah BBK dan batas atas BAK setiap kelasnya. SBK adalah BBK adalah SBK dikurangi setengah satuan angka terakhir. Jadi kalau satuan angka terakhirnya 1,
Berarti setengahnya adalah 1 kali satuan setengah kali 1 berarti setengah. Berarti kalau misalnya 188, misalnya di bawahnya berarti ada 187,5. Nah, seperti itu. Misal, ini hanya permisalan saja, ya. Oke, terus kemudian hitung titik tengah setiap batas, ya. TTK, SPK, tambah SHK dibagi 2, gitu. Hitung frekuensi untuk setiap kelas, gambar histogramnya. Banyaknya balok, ya, banyaknya balok ke atas, itu adalah banyaknya kelas. Lebar balok adalah jarak antara kelas batas bawah dengan batas atas. Tinggi balok adalah frekuensi datanya. Seperti itu, ya oke. Contoh gampangnya seperti ini, ya ini data yang tadi, ya ada 188 di sini. Terus kemudian ada 225 paling tinggi. Ya, datanya hanya 50, jadi gampang, dihitung manual juga masih bisa. Ya, nilai terbesar 225, terkecil 188, kisarannya adalah 37, kelas K-nya pakai Sturgis tadi 7, ya kan? Pakai Sturgis 7, 6, sekian. Lebar kelasnya adalah 5,3, jadi dibuatkan menjadi 6. Nah, SB1 adalah 188 dikurangi setengah kali 6, setengah kali lebar kelas, ya berarti 185. SB2 adalah ya 185 tambah 6 sampai seterusnya sampai 2. SB7 adalah 221. SB7 selang bawah. Ya, selang bawah. Oke, SA adalah 185 tambah 6 dikurangi 1 sama 90. 190, SA2 adalah sampai 226. Berarti 225-nya sudah terakomodasi. Ya, oke. Nah, batas bawah adalah 185 tadi yang dari selang atas tadi. Dari selang bawah 1, SB1 tadi ketemunya adalah 185. Ya, terus kemudian 185 dikurangi setengah kali 1 sama dengan 184,5. Ya, kenapa 184,5 nanti saya terangkan, ya. Oke, BA1 BB1 adalah 184,5, BB2 adalah BBA1 adalah 190,5. Ini kalau kita lihat ini ya. SP2 adalah 191. Ya, selang bawah yang kedua 191, sedangkan selang bawah yang ke-1, selang atas yang ke-1 adalah 190. Berarti ada gap dong. Kalau misalnya datanya terus kemudian Anda 190,5 masuk kemana? Atau 190,4 masuk kemana? Gitu ya, makanya dibuat yang namanya BB, batas bawah dan batas atas. Ya. Oke, terus kemudian ada tingginya adalah TT-nya adalah 185 tambah 190 bagi 2, 187,5. Ya. Oke, tabel frekuensi data untuk setiap kelas. Nah, kita urutkan tadi, selang kelasnya 185 dikurangi 190, ya batas kelasnya 184,5 dikurangi 190, titik tengahnya adalah 187,5. Frekuensinya ada 2, hanya ada 2 ya, dan nanti tingginya yang Y-nya ada 2. Semua kita tulis di sini semuanya, model seperti ini. Terus kemudian ketemunya seperti ini. Ini kenapa pendek ya? Karena cuma 2 gitu ya. Jadi naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ya, beda nggak dengan yang biasa? Beda. Karena kenapa? Ini ada selangnya. 184,5 sampai 190,5. Gitu ya. Kalau Anda masukkan hanya SB 1 dan SA1, nanti ini ada jedanya 190 tambah dan 190 dan 191. Jadi kosong ya, seperti itu. Makanya dibuatnya ada selang apa yang ini lagi BB ya, batas bawahnya berapa dan batas atasnya berapa. Nah, itu histogram, itu yang gampang ya. Terus kemudian yang kedua ini juga gampang. Ada yang namanya steam and lift display. Artinya ini paling gampang untuk apa? Agar kita mudah mencari median ya. Jadi perisa data ya tertetapkan di mana di antara 2 angka misalnya ya. Tergantung ininya ya, apa namanya, tergantung dari satuan akhirnya apa, apakah 0,1 atau 1 untuk menentukan leaf-nya. Jadi stem itu adalah batangnya, leaf itu adalah daunnya atau ranting dan daun gitu ya. Jadi stem angka yang di sebelah kiri pemisah, sedangkan leaf adalah angka yang sebelah kanan. Jadi yang angka terakhir itu menjadi leaf,
Yang STEAM itu adalah angka yang di depannya. Jadi kalau di depannya ada 1.000.001, ya berarti di depannya 1.000.001. Gitu. 1 itu sebagai leaf-nya, ya seperti itu. Terus kalau misalnya lebih kecil lagi, nanti kita sesuaikan lagi ya. STEAM mempunyai leaf kurang dari 5 atau lebih besar atau sama dengan 5. Ya, sertakan semua leaf di kanan STEAM yang sesuai. Ya, untuk data extruder dibuatkan dalam bentuk ratusan, ya. Pemisahan ditetapkan angka kedua dan ketiga. Jadi STEAM-nya adalah 2 angka terdepan karena 188 berarti 18 ya, terus kemudian STEAM-nya 18, leaf-nya 8. Ya kan 188 berarti dia ada di 8. Ya. Terus kemudian yang kedua ternyata 188-nya ada 2, berarti 188, terus kemudian di belakangnya 8, terus kemudian 8. Jadi bacanya gimana? 188 dan 188. Frekuensinya ada 2. Nah, dari data STEAM and leaf ini kira-kira modusnya di mana? Yang frekuensinya paling banyak atau medianya di mana gitu ya. Nanti kita tinggal bisa melihat secara gampang karena kita bisa cek dari tengah-tengahnya ini. Oke. Dan frekuensi untuk yang STEAM yang 19 itu tadi dibatasin, ada yang 5 ke atas dan 5 ke bawah. 0, 1, 2, 3, 4 itu yang ke bawah, 5, 6, 7, 8, 9 itu yang ke atas. Oke. Jadi untuk yang 19, 191, 191, 192, 192, 193, 193. Itu seperti itu ya. Ini gampang ya, tinggal dimasukkan aja ya seperti itu. Terus kemudian ini juga yang penting juga adalah pembuatan box plot. Nah, box plot itu kita kalau punya grup data gitu ya. Jadi misalnya kita punya kadar air, ya kadar air dari kopi gitu ya, kopi asal Gayo, terus kemudian ada kopi asal Bogor, kopi asal asal Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Terus kemudian masing-masing itu kita ulang menjadi 5 ulangan gitu ya. Jadi nanti kita bisa tahu oh ternyata variasinya ya datanya itu ternyata jauh-jauhan. Nah, itu nanti kita bisa tahu dari box plot ini. Jadi box plot ini sangat berguna, kita tahu oh ternyata sebarannya gini. Artinya data satu dengan data yang lain tuh sangat berjauhan. Ada pencilan juga mungkin. Caranya adalah urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Cari median, hitung Q1 ya. Q1 apa? Kuartil pertama, N+1/4 ada N3, kuartil ketiga ya. 3N plus 1 dibagi 4. Terus kemudian sesuaikan nilai gambar kotak persegi panjang untuk Q1, Q3, dan garis horizontal diambilnya untuk median. Ini contohnya, ya datanya belum diurutkan, cuma 12 datanya, setelah diurutkan seperti ini. Minimumnya 26, maksimumnya 4,4. Q1-nya adalah berapa? 12, ya ada 12, karena genap, ya 12 dibagi 1 bagi 4, 3,25. Di antara X3 dan X4. Nah, karena nilainya 3,2, berarti dia akan Q1-nya ada di 3,2. Oke, medianya adalah di X6 tambah X7 dibagi 2, 3,7. X6 tambah X7 ya dibagi 2. 3,7 tambah 3,8 bagi 2, 3,75. Ya. Q3 ya. Q3 adalah ya. Q3 adalah nilai pada posisi 3 kali 12 plus 1 bagi 4. Kalau Q1 tadi itu artinya apa? 1 kali 12 plus 1 bagi 4. Kalau Q3, 3 kali 12 plus 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 9,75. 9,75 itu di mana sih? Oh, antara Q9 dan Q10. Maka kita harus interpolasi. Karena apa? Kalau misalnya Q9 dan Q10-nya sama 4,0 berarti 4,0. Interpolasi antara 4,0 dan 4,1. Gitu ya. Jadi harusnya di gini aja. Paling gampangnya. Ini kan nilainya 9,75 gitu ya. Jadi bentar, ada om satu ini.
Kok belum baca gua? Bagian ya. Oke sih. Nggak tahu terserah lu mau daftar mana. Ya, oke. Ya, jadi interpolasinya persis seperti dulu pakai itu ya, pakai apa namanya? Pakai yang namanya di AMKP ya, seperti itu. Jadi misalnya tadi contohnya adalah apa tadi 4,8 dikurangi 2,4 dibagi dengan X dikurangi 2,4 sama dengan 2 kurangi 1 dibagi dengan 1,5 dikurangi 1. Itu nanti ketemu seperti itu. Ini juga sama ya. 0,75 dari mana Pak? Dari 9,75 ya, kan gitu. Oke, seperti itu ya. Terus kemudian maksimum 4,4. Nah, ini box plotnya ya. Sorry. Di mana yang 4,4 ya, 4,4 ini ya 4,nya, terus kemudian 4,75 itu adalah Q3, 3,75 mediannya, 3,2 adalah Q1-nya dan 2,6 adalah paling kecil. Nah, semakin panjang antara maksimal dan minimalnya, itu kemungkinan datanya ada pencilan. Tahu data pencilan nggak? Jadi data pencilan itu gini, misalnya Anda nilai ujiannya itu dapatnya adalah 40, 20, 30, 40, 20, 30. Ada satu orang yang dapat nilainya 100, itu pencilan. Jadi pencilan itu tidak harus anak yang nakal, tetapi anak terlalu pintar pun itu namanya pencilan. Paham sampai sini ya? Halo? Paham. Paham. Ya, jadi yang tinggi pun tuh pencilan juga. Ini dilestarikan atau kudu dibunuh nih ya. Nanti dibilangin aja baik-baik. Kamu besok kalau ngerjain kuis atau ngerjain ujian jangan semuanya bener ya, gitu ya. Kasian lah kita yang nggak ngerti gini. Ya nggak sih? Kalau saya sih dulu gitu. Jadi kalau ada yang pinter saya bilang, lu ngerjainnya jangan dikerjain semua ya, sendiri sedikit-dikit aja ya. Oh ya, gitu ya. Jadi akhirnya dia nggak dapat 100, ya, tetapi dia dapatnya 98, 95 gitu ya. Kita sih dapatnya 70 sih gitu. Dia dapatnya segitu gitu ya. Gitu. Atau mungkin ada yang pencilan di bawah, yang aneh di kelasmu, itu namanya pencilan gitu ya. Tapi kan kalau sosial kan nggak bisa, dia pencilan banget sih gitu ya. Dia aneh banget sih. Ya, jangan gitu ya, kasihan gitu ya. Tanya, nilainya berapa? 9. Wih, bagus dong gitu ya. 9 dari 100 gitu ya. Jadi kan paling bawah sendiri gitu ya. Nah, semakin tinggi gap-nya, semakin tinggi ininya berarti dia menunjukkan bahwa pengujian itu tidak presisi. Pengujian itu tidak mengenai di suatu sasaran yang tepat. Nah, seperti itu. Ini jadi dari box plot ini aja kita sudah bisa tahu ini kira-kira pemusatan datanya ada di mana. Nah, kalau yang seperti ini pemusatan datanya rada naik ke atas sedikit ya. Jadi nilai yang bagusnya lebih banyak dibandingkan yang kurangnya ya, seperti itu misalnya ya. Oke, di sini ada namanya tugas individu. Ya. Oke, tugas individu ada datanya 6, 7, 8, 9, 10, cuma ada 20 data saja ya. Hitung ukuran pemusatannya dan dispersi yang tepat. Artinya apa? Berarti ada min, median, modus gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya apalagi tadi? Range, Kelas range, ragam, range, ragam dan standar deviasi itu adalah dispersi. Nah, itu kan dispersi ya. Kalau pemusatan berarti tadi min, median, modus, dispersi kayak itu. Nah, enaknya apa di sini? Ketika Anda mengerjakan min, median, modus itu kan ada juga data yang kita bisa gunakan untuk histogram, bisa juga untuk yang box plot. Ya, oke, kita nanti karena ini hari Jumat kita nanti sampai jam 11.20 ya. Seperti itu. Jadi ini silakan Anda kerjakan. Nah, tetapi saya khawatir kalau Anda ngerjakannya di Zoom juga gitu nanti pulsamu habis gitu ya. Jadi makanya setelah ini kita lanjut via WA. Tapi saya udah yang paling paling krusial tadi ada di Instagram. Ya, di Boxplot juga sedikit saja ya. Ini tugas yang pertama. Nanti tugasnya dimasukin kemana Pak? Dimasukin Evita. Makanya tadi Evitanya kalian harus masuk di grupnya. Karena kalau no grup
Anda nggak bisa masukin ini, nggak bisa masukin nggak bisa masukin tugas, ya. Kalaupun Anda bisa masukin kalau orangnya salah nyeting ya berarti ya bisa masuk yang ungroup gitu ya. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya Anda sudah di grup dimasuk di kelas AP1 terus kemudian ada yang rubah tugas kalian di AP1 terus kemudian udah submit, terus kemudian ada orang yang ngotak-atik, misalnya dosennya gaptek gitu, nggak ngerti, terus diotak-atik, terus kemudian nilai tugasmu tiba-tiba hilang, dosen lain mau koreksi hilang gitu, ternyata nanti tinggal dimasukin lagi grupnya pakai AP1, tugasmu ada lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya tugasmu nggak hilang, cuman karena rule-nya berbeda, jadi tugasmu ke hide gitu loh ya. Jadi tersembunyikan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tugas 1, nanti dikirimnya PDF. Oke ya, ada tugas 2-nya ya, sebentar. Oke ya, jadi tugasnya silahkan Anda lihat di ini ya, Anda lihat di mana? Anda lihat di Evita ya, itu yang 2020 ya nih. Sorry, maaf, yang ini 2020 nih. Nah ini sama yang tadi, semuanya sama. Kecuali tugas di belakang. Nah ini setelah ini tugas 1, terus kemudian ada, nah ini tugas yang kedua. Nah ini datanya banyak, ya kan? Karena datanya banyak, ya boleh pakai SPSS lah, boleh pakai Excel, mungkin ada yang jago pakai Excel, ya monggo kerso. Ya, tapi ingat, rule-nya harus jelas, ya. Mau bikin histogramnya seperti apa, rules-nya harus jelas, ya, seperti itu. Ini beberapa nih, contohnya, nih grup frekuensinya seperti ini, persen frekuensi, terus kemudian make the cell interval, gitu ya, misalnya ya. Oke, K-nya seberapa? Nah, ini number of intervalnya seperti ini, ya. Oke. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai jalan aja ya pertanyaannya ya. Oke? Iya, Pak. Oke, ngumpulinnya kapan? Gitu ya. Pasti kamu bertanya-tanya, Pak, ngumpulinnya kapan sih gitu ya. Kalau enggak salah saya sudah setting di hari Rabu kalau nggak salah ya. Jadi Bapak udah setting di hari Rabu, tetapi nanti jangan lupa Anda juga, saya belum ada info, nanti dikirim ke emailnya siapa, gitu ya. Jadi jadi tugas di Evita itu menunjukkan bahwa kita ngerjakan tugas, gitu ya. Terus kemudian ada yang dikirim ke saya, ya ada juga yang nanti dikirim ke asistennya. Saya belum tahu asistennya siapa hari ini, seperti itu, ya. Oke, Pak, ini kan online Pak ya, jadi bisa ini dong Pak, bisa yang lain ngerjakan yang lain ya Pak ya. Jadi kita bisa bagi-bagi tugas. Bisa nggak sih kalau kayak gitu? Yo bisa-bisa aja. Tetapi yang nanti punya benefit atau punya manfaatnya yang ngerjain gitu aja. Ya, jadi kamu ngumpulin tugas, terus kemudian pas ini curang gitu, misalnya dari yang ngerjain orang lain, kamu klaim gitu, tinggal tulis nama di situ, ganti ya. Ya itu hanya kamu dan Tuhan Yang Maha Kuasa yang tahu toh. Gitu ya. Jadi seperti itu, oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ngerti tanya aja. Jangan gini. Kebiasaan dari kalian adalah yang tanya ini aja, Dini aja deh yang tanya, atau Nurma aja yang tanya, gitu ya. Yang terus yang suka nanya lagi adalah si Beta. Mana Beta? Bet. Nah, Beta yang suka nanya gitu ya. Yang lainnya ngikut aja. Jangan mau lah jadi follower. Semua punya hak untuk bertanya. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, karena belum ada yang ditanyakan, mungkin untuk yang ini kita akhiri dulu ya sesinya. Nanti kalau sesi nggak apa-apa di kampus ini gitu ya. Terus kemudian wifi-nya jalan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah aja nggak ngurangin pulsa. Kalau kamu kan ngurangin pulsa ya, ngurangin pakai data atau setidaknya ngurangin di homo ya. Oke, saya akhiri. Boleh? Boleh, Pak. Oke. Boleh, Pak.
Saya akhiri, kita lanjut di grup WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.